Oke, jadi di sini akan dibuatkan tutorial bagaimana cara membuatkan map 3 dimensi dengan level of detail 1 dengan bantuan Mapflow. Nah, jadi datanya diambil tuh menggunakan citra udara pengambilannya dengan drone di daerah wilayah Kertasari. Nah, jadi untuk bantuannya di sini gunakan software QGIS ya. Jadi pertama-tama tuh boleh di-download dulu GWA-nya di Mapflow dari pencet plugins, manage and install plugins. Nah, di sini boleh di search-nya Mapflow. Nah, karena di sini aku udah download, jadi kalau kalian belum bisa download aja. Oke, jadi yang pertama kalian boleh masukin data citranya dulu. Nah, jadi ini data citranya yang wilayah yang akan diproses. Cuman untuk kelemahan penggunaan Mapflow ini, jadi dia wilayahnya tuh nggak bisa besar. Jadi harus dibagi-bagi dulu areanya kayak. Jadi aku tuh bakal coba ngambil area sekitar sini aja. Nah, gimana cara motongnya tuh kita ke raster, extraction, klik raster backstance. Nah, di sini kalian masukin input layernya. Terus nanti kalian bisa draw on map canvas. Jadi tinggal diklik kanan, tarik garis saja. Nah, kayak gitu. Karena aku udah buat ya, jadi kalian bisa di run. Jadi aku ini close aja. Jadi aku masukin dulu data citra yang udah aku potong ya. Sama pastiin lagi kalau misalkan ini tuh udah katanya udah ada sistem referensinya ya, udah ada tergeoreferensi. Nah, jadi tuh kalau kalian yang baru download Mapflow tuh kalian nanti harus login dulu. Nah, jadi kalian tuh nanti punya di sini kreditnya ya buat pemprosesannya. Nah, jadi nanti kalian boleh masukin dulu kayak namanya kayak tutorial Mapflow. Terus nanti ini kalian buat data source-nya, masukin wilayah kalian. Jadi di Imaginary, kalau misalkan di wilayah kalian belum ada, kalian bisa di add collection dulu. Oke, contohnya kayak Kertasari 11. Terus kalian bisa choose raster layer. Oke, nah ini kan tinggal klik aja wilayah tutorial. Karena aku udah ada, jadi aku cancel aja. Jadi ini wilayah tutorialnya aku. Terus buat areanya kalian klik plus. Nah, use extents of Kertasari yang satu ini. Terus buat AI modelnya, karena kita mau buat peta 3 dimensi bangunan, karena itu kita pilihnya building saja. Terus ini yang di checklistnya cukup polygonization sama align with roads. Nih, kalau misalkan kalian udah kayak gini, boleh aja langsung start processing. Karena aku udah start processing, jadi nggak aku start processing. Jadi datanya tuh udah ada di sini di tutorial Mapflow ini. Ini bisa diklik aja. Sebentar, ternyata belum. Nah nanti tuh jadinya tuh hasilnya tuh bakal kayak gini. Jadi buat yang bangunan tuh bakal langsung kebuat poligonnya. Cuman di sini tuh ada gak sepenuhnya sempurna, jadi ada beberapa yang miss kayak gini. Ini cara benerinnya kayak gimana? Jadi kalau mau cari cara benerinnya tuh kita harus save dulu tutorial Mapflow ini. Balik lagi masuk ke Mapflow, kita lihat tutorial Mapflow, kalian klik titik 3, save result, masukin motornya di mana. Kalau aku di ini ya, di tutorial tempat bangunan. Terus dimasukin namanya tutorial. Dengan save-nya GeoJSON ya, di save aja.
Kalau udah nanti kita tambah raster lagi karena ini poligon, jadi maksudnya ke vektor. Di tutorial AI GeoGX open. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini. Tutorial Mapflow-nya baru bisa kita edit. Nah, cuman biar untuk memudahkan pengeditannya, kita klik kanan tutorialnya, properties. Nah, simbolnya kita ubah dulu ke outline merah atau pokoknya yang kelihatan antara outline blue, green atau merah untuk mempermudah kita untuk editnya. Nah, kan kalau misalnya kita lihat di sini nih, kayak contohnya di situ bangunan-bangunan yang rapat tuh tidak terdeteksi dengan bagus gitu. Tapi kalau misalkan bangunan-bangunan yang cuman sendiri kayak gini itu tuh udah terdeteksi dengan baik. Jadi gimana cara benerinnya? Jadi benerinnya tuh klik dulu yang tutorialnya, pencet pensil yang ini. Nah, untuk menghapusnya tuh kita bisa kayak gini. Nah, terus langsung pencet delete aja. Otomatis itu nanti bakal ke delete. Nah, terus kalau misalnya kamu nambahin poligonnya gimana? Kita klik yang sebelahnya. Kita bisa nambah-nambahin di sini. Kanan ini oke aja. Karena emang tujuan kita untuk membuat peta 3 dimensi LOD1, karena peta LOD1 itu sendiri hanya berbentuk 3 dimensi kotak tanpa atap, jadi kita muteknya kotak-kotak saja. Kalau buat ngerapinnya gini-gini, kita bisa pakai yang kayak tadi gitu. Ini bisa dirapin kayak gini. Cuman kalau misalkan emang kesusahan, tinggal dihapus saja. Bisa kita buatnya juga dari awal lagi aja. Ya, terus bisa dibuatin lagi kayak daerah-daerah ya, seperti di sini contohnya ini sebenarnya adalah sawah, cuman di GeoAI-nya terdeteksi bangunan. Jadi ini bisa dihapus aja ya. Oke. Kalau misalkan ada yang kehapus, tinggal dibenerin lagi aja kayak gini. Oke, kalau gitu kita bisa klik ini buat nge-save-nya. Save. Terus kita ubah lagi dia ke gambarnya kayak tadi. Contohnya kita ke simple rectangle aja. Oke. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita bisa buka tools, terus masuk ke namanya fix geometris, toolbox ke fix geometris ini ya, tinggal diketik aja fix geometris. Dia fungsinya buat apa? Ini tuh dipakai untuk memperbaiki kesalahan geometri pada layer vektor yang rusak atau tidak valid secara topologi. Nah, itu penting dalam pemrosesan spasial karena banyak analisis geospasial yang membutuhkan geometri yang valid. Nah, jadi kita klik fix geometris dulu. Nah, terus masukin tutorial yang ini, tutorial AOI. Ini ya sebut aja. Ini udah bener, terus kita run. Nah, biar mudahkan, kita ganti namanya jadi fix AOI. Nah, udah gitu karena kita ingin bentuk peta 3 dimensi, maka kita membutuhkan namanya DSM atau DTM. Nah, DSM atau DTM itu apa? DSM itu Digital Surface Model yang menunjukkan tinggi-tinggi kayak bangunan ataupun pohon gitu. Nah, DTM itu apa? DTM itu Digital Terrain Model yang menggambarkan peta konturnya.
Nah, terus kalau misalkan dapat datanya dari mana? Kalau aku sendiri dapat datanya tuh buat DTM itu aku ambilnya di sini di Pubden Visa kedua. Nah, di situ kalian bisa download sesuai daerah yang kalian mau dipetain itu di mana. Sesuaiin aja. Nah, buat DSM-nya tuh aku di Open Topography. Nah, karena aku di sini udah download, jadi bisa langsung dimasukin aja ke raster ya, raster. Masukin ke DTM-nya. Sama masukin juga DSM-nya. Nah, karena yang kita butuhkan cuma tinggi bangunannya saja, makanya kita gunain namanya raster kalkulator. Raster kalkulator ini kita di toolbox aja raster kalkulator yang ini nih. Nah, karena kita cuma membuat tinggi tuh, jadi rumusnya tuh DSM dikurangi DTM. Jadi kita add dulu DSM sama DTM-nya. Oke. Langsung masukin ke rumus DSM dikurangi DTM. Oke, bisa di run. Nah, jadi ini DSM DTM udah kepake. Ini kita rename aja jadi selisih. Nah, kalau udah gitu langsung masuk ke zona statistik untuk masukin koordinat tingginya yang udah kita dapat ke poligonnya. Jadi kita di sini input layernya fix yang AOI, raster layernya tuh kita yang selisih. Nah, untuk outputnya kita underscore, terus di sininya kita cukup ambil minnya saja. Oke, nah terus bisa di run. Nah, udah gitu ini tuh koordinat AOI poligon bangunannya tuh udah punya nilai ketinggian. Nah, gimana cara buat ngevisualisasinya? Kita perlu ke plugins, manage and install plugins. Nah, kalian tuh butuh download lagi yang namanya ini QGIS 3JS. Nah, ini harus di download dulu karena aku udah download, jadi bisa langsung aja. Jadi buat bukanya tuh yang di sini. Ya karena tadi itu, namanya itu tadi belum di rename ya, namanya itu zona statistik. Ini yang tadi. Terus tuh kita klik kanan, buka properties, tipnya kita buka ganti ke extruded, modenya tuh kita ganti ke yang DTM. Terus height-nya kita ubah ke yang amin, begitu di apply, terus di OK. Nah, terus nanti kebentuknya model 3 dimensi kayak gini. Dengan level of detail ini level of detail 1 ya, jadi cuman sekedar kotak tinggi, nggak ada atapnya. Terus kalau misalkan kalian mau ngasih lihat si tanahnya tuh, kan tinggal pencet DTM Kertasari aja. Nah, jadi kan udah kelihatan. Cuman untuk di sini minusnya tuh karena mungkin karena si nilai DTM sama DSM-nya belum ke-update, jadi ada sedikit beberapa bangunan tuh yang nggak bisa kedeteksi gini. Tapi selebihnya sih 98% sih udah kedeteksi secara baik. Cukup sekian mungkin tutorial pembuatan map 3 dimensi dengan LD1 dengan bantuan GeoAI. Terima kasih, sekian.